selalu ada. Hanya karena anugerah bukan kau ciptakan dunia kemuliaan-Mu. Berada di mana segenap hidup bersama. Saya jabatan prestasi anak isi keluarga. Oh, itu bisa jadi berkala adalah sesuatu yang lebih penting, yang lebih utama daripada Tuhan dalam hidup kita. Makanya pasti semua manusia ada yang disembah sama dia. Karena kodrat manusia sekarang sekali. Puji Tuhan, hari ini kita semua sedang berkumpul. Tuhan yang benar, Yesus yang sudah mati bagi kita. Dia yang layak disembah kita. Amin. Amin. Apa mau mensaksikan kebaikan Tuhan apa aja? Ya, Mau kesaksian nggak, Bang? Oh, ya ngomong dong. Saksi aja, Bang. Tuhan udah jaga aku. Amin. Mantap. Terus kencang tuh kencang. Kurang kencang. Mami nggak denger, Mami nggak denger. Mampir ada Buddha. Mami udah umur ya. Udah tua. Agak kenceng, Mami nggak denger. Rupanya lain. Rupanya lain. Abang udah bersyukur sama Tuhan kenapa? Karena Tuhan masih baik sama aku. Amin. Amin. Terus apa lagi? Apa yang abang yang kedepannya mau gimana? Udah Ya, harapannya ke depan. makanya jangan berguna. Puji Tuhan, puji pendeta. Tapi waktu kecil memang dia bilang mau jadi pendeta waktu kecil. Wah, luar biasa. Kamu mau sekarang gini, kamu jaga mau joget atau mau ngomong? Ya abang ngomong apa yang abang ngomong apa-apa. Abang kasih kesaksian. Bilang terima kasih mama papa juga boleh. Kita doakan Abang sampai. keinginannya apa? Ya. Ini berhenti nih, kalau enggak joget loh. Ya. Gini aja deh, kenapa minta bikinin kue itu? Kuenya luar biasa. Karena kan dulu waktu kecil bikin kue, sekarang udah gede kan nggak pernah tuh. Tiba-tiba kepingin, kenapa? Iya lagi bikin kue. Ya karena mau kue. Hah? Kue itu. Tor. Tor. Karena Palunya suka Tor. Ya. Abang suka nonton itu. Berarti boleh dipotong atau disimpan? Dipotong nih nanti. Boleh dimakan tapi yang itunya aja tuh. Boleh dimakan tapi itunya jangan. Dari kok bang, nggak dipotong, disimpan di. Pedangnya jangan katanya. Ini doang, boleh dibuka. Itunya dong yang bulat terus. Oh, yang bulan mau disimpan apa mau di yang boleh Buat makan? dibagi-bagi. Iya. Palunya jangan. Palunya jangan. Palunya berat itu. Yang bulat yang bawah doang.
Bukan. Yang bulatnya boleh. Ya itu. Oke, apalagi? Terima kasih Om Tante semua udah. Terima kasih Om Tante sudah datang dan sudah Sama-sama. sama Oke. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mandi, Bang. Bersyukur Tuhan Mandi lah, Bang. Mandi. Dan walaupun memang dia di usia 14 ini mungkin dia anak paling kecil, paling bungsu, tapi memang kita selalu bilang abang ini anak laki-laki sendiri, jadi harus jaga anak-anak yang perempuan. Dan memang beberapa kali pun kita lihat dia memang dia menjaga anak-anaknya, walaupun kadang-kadang terjadi tawuran sama kakaknya karena memang merasa saya kakak, kamu ngatur-ngatur saya, padahal maksud jadi mungkin menjaga ya. Tapi dia tetap pegang pasal mama papanya. Dan beberapa kali tuh Jericho juga memperlihatkan dia lebih dewasa sih. Jadi kalau misalnya nih saya sama papanya lagi berbeda pendapat dan gitu, Jericho itu dia lebih tenang, dia lebih lebih sabar. Bahkan dia cuma melihat ke saya cuma gini, mama diam, mama diam. Habis itu dia pegang tangan saya gini, ayo mama kita berdoa. Saya juga kaget sih, responnya dia kayak gitu. Terus saya masih emosi, dengan masih emosi itu saya enggak gini saya masih membela diri lah. Dia tidak membela siapapun, dia tidak bela papanya, tidak bela saya, dia cuma gini, sudah mama diam, kita berdoa, mama diam. Di situ saya yang namanya lagi emosinya gitu, kayaknya dia jatuh itu, akhirnya saya cuma bisa nangis sampai akhirnya saya bisa tenang dan saya berdoa. Ya karena saya lagi nangis, lagi kesel, ya pasti berdoanya panjang ya, panjang. Begitu saya amin, dia langsung tidur. Saya gitu tadi. Abis itu besokannya saya tanya, abang ini, mama ingat nggak saya kan habis dikasih setridium, saya tuh ngantuk sekali mama. Sekali berdoanya, karena banyak sih mama berdoa. Ya tapi lama sekali mama, aku ngantuk banget. Cuman maksudnya saya bilang, setelah itu saya bilang sama papanya, dia sama sekali tidak membela saya dan papanya, tapi dia terus menenangkan saya dan ajak saya berdoa, mama kita berdoa, dia cuma mikir gitu aja terus. Itu saya lihat anak ini udah cukup dewasa, walaupun kadang-kadang kalau dia ngantuk dia isengnya minta ampun ya, sampai kadang-kadang kita juga berteriak gitu. Tapi di lain sisi dia bisa melihat dia pemikiran dia lebih dewasa. Terus kemudian dalam beberapa hal dia bisa berpikir seperti kita. Jadi misalnya dia mau melakukan apa, dia tuh mengumpamakan diri dia kalau dia jadi kita, nanti dia akan mencari ini, jadi dia akan memberikan informasi detail. Nanti mama kesini, nanti mama begini, nanti mama begini. Dia selalu detail seperti itu. Jadi memang dia selalu menuntut kita tuh memberi informasi ke dia tuh harus detail. Jericho tuh apa ya? Kalau dibilang dari 3 anak saya yang paling dewasa berpikirnya memang Jericho. Karena mungkin dia anak laki satu-satunya kali ya. Jadi memang even Jessica aja tuh kadang-kadang kalau mau melakukan sesuatu tanya Jericho dulu, bang gini-gini bagus gak? Ini bagus gak? Gitu. Itu Jericho tuh. Kalau Jessica lagi liburan pasti ngajak perginya Jericho tuh, bang temenin kakak gitu. Jadi memang Jericho ini bukan spesial ya, memang dari kecil tuh udah dikasih tanggung jawab yang besar. Karena Jericho sendiri pun kayak tadi kita makan di Grand Wisata, waitressnya tanya, ini atas nama siapa pak? Jericho, saya bilang gitu. Dia bingung, namanya bagus amat pak, katanya gitu. Itu barusan tuh Jericho. Iya. Terus Jericho tanya, iya ya pak, namaku itu diambil dari kota yang pernah ini ya pak? Iya, saya bilang. Jadi memang Jericho ini waktu Dokter Hani setelah melahirkan Janeta itu kan nggak ada yang nyangka ya, belum setahun ya main dokter kamu hamil lagi, nggak ada yang tahu memang gitu loh. Ya itulah karya Tuhan ya. Padahal kita udah rencana tadinya mau ke dokter Poris lagi, mau program ya, udah 2 perempuan ya laki lah 1 gitu.
Ya kan anak laki di Batak itu penting banget ya punya gitu. Jadi memang kami mau program nih ke Bandung. Nggak tahu hamil, dia masih bawa-bawa Janeta digendong-gendong, Janeta masih dikasih ASI, hamil. Teorinya kan nggak mungkin lah. Ya kan orang lagi menyusui hamil itu kan teorinya bagaimana sih? Sehebat itu kah bibit saya kan gitu ya. Ya kan? Gitu. Akhirnya Dokter Hani bingung karena satu pihak Janeta juga apa ya masih butuh ya, belum setahun gitu ya. Terus bagaimana ya Pak? Saya bilang enggak lah. Nanti kalau perempuan lagi gimana Pak katanya? Ya nggak apa-apa. Nah, saya nggak tahu. Terus almarhum ibu saya selalu yakinkan bahwa kali ini Mama dapat laki-laki. Nah, gitu ya. Mama pasti dapat laki-laki. Gitu. Tapi ya nggak tahu ya bawaannya dia karena ngandung anak laki ya. Ya panas aja gitu Boh. Enggak sih, karena waktu itu sempat kurus kan ya, udah kurus kan. Panas aja gitu bawaannya, gitu kan. Panas aja, baik sama saya maupun sama ibu saya gitu, panas aja gitu bawaannya. Tapi ya nggak apa-apa, saya bilang ya udahlah bawaan namanya. Tapi memang saya yakini kenapa saya kasih nama Jericho karena saya pertaruhkan dan saya buktikan bahwa Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup gitu loh. Allah yang akan selalu memberikan kita apabila kita berserah dan berserak sama dia gitu loh. Dan saya memang di doa saya dan ibu saya minta ini laki gitu loh. Karena memang saya bilang sama Dokter Hani, kita punya anak jangan banyak-banyak deh, saya bilang gitu. 3 banyak loh. Iya, sebetulnya terlalu banyak. Bukan, kami sih percaya rezeki Tuhan sudah atur ya, tapi usia waktu kami menikah kan tidak muda lagi. Gitu loh. Saya 35 ya Maya. 35, Dokter Hani beda sama saya 7 tahun. Jadi memang mepet-mepet gitu, ngeri-ngeri sedap gitu. Apalagi waktu lahir Janeta kan kita saat itu di Bandung, Mome yang tahu ya? Enggak lah, di daerah siapa? Mau yang nemenin? Enggak, waktu Jessica. Oh Jessica. Jessica di Bandung kan, itu kita butuh 10 kantong labu golongan B. Bayangin coba, udah miracle banget. Jadi sebetulnya setiap dia hamil, saya tuh menghindar gitu loh. Itu nightmare banget gitu dia itu kalau melahirkan tuh nightmare gitu loh. Jadi saya ingat banget. Bukan dia sayang gitu, tapi takut gitu loh. Takut. Bahkan waktu Jessica lahir itu, dokternya dia bilang, "Pak, kenapa semua lampu dimatiin ya Pak? Nyalain dong." Padahal itu lagi perdarah, lampu terang benderang. Itu saya sampai yang meresin infusnya Dokter Poris itu. Sampai kayak gitu loh. Saya udah gemetar gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, ya memang semua ada masanya, jangan ambil istri saya sekarang, saya mau ujian gitu kan. Terus kalau saya punya anak, saya nggak punya istri bagaimana kan, gak segampang itu nyari istri lagi kan. Nah mungkin gitu, ya kan. Aduh Tuhan, jangan Tuhan, saya mau ujian minggu depan, saya ujian. Memang saya bilang Jessica tuh pas saya mau ujian itu. Jadi memang Tuhan punya rencana yang lain. Jadi memang begitu Janeta hamil pun urusannya bermasalah, tanya, udah deh tanya deh, ibu-ibu juga udah. Jericho nih, sebenarnya kita aku agak takut bener. Tapi memang puji Tuhan, karena iman kami semua sepakat teguh, ya kan, apapun yang terjadi Tuhan selalu kami nyertai. Ya Jericho lah terakhir yang nggak terlalu bermasalah ya. Cuman bermasalahnya saya kena macet, nggak bisa nemenin dia melahirkan gitu loh. Demo ya? Waktu itu sedang demo. Untung Dokter Mome yang ada di situ ya Mei ya. Ada di situ gitu. Jadi memang pertama kali saya ketemu Dokter Nina tuh cuman bilang gini, dokter meleset atau enggak? Saya bilang gitu. Oh enggak, itu biji salaknya sesuai katanya. Saya langsung antara apa ya, bersukacita sampai saya bilang Tuhan tuh begitu baik buat saya gitu loh. Tuhan tahu kerinduan kami, Dokter Hani, saya, orang tua saya, orang tua Dokter Hani pengen punya keturunan laki-laki gitu, dan itu tidak mudah gitu loh. Makanya saya bilang sama Dokter Hani, Tuhan Yesus itu sampai saat ini nih menyertai keluarga kita luar biasa loh gitu loh. Amin. Ya, selalu dalam doa kami itu minta pekerjaan kami diberkati untuk memberkati banyak orang gitu loh. Jadi kalau patokan kita adalah materi yang nggak ada habisnya, tapi patokan kita adalah bagaimana ayo tiap tahun biar semakin banyak orang yang bisa
kita berkati dari berkat-berkat yang kita nikmati. Karena memang hidup kita itu seperti sungai ya, harus mengalir gitu. Jadi kalau alirannya ke bawah itu besar ya harus makin besar. Karena berkat Tuhan itu nggak boleh ditahan. Saya rasa itu konsep yang utama menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi kalau si Jericho, saya terus terang, saya sebenarnya saya kurang jarang jumpa, jadi kurang kenal. Hanya yang saya ingat, saya cerita itu ya. Waktu ya dia sekarang 14 tahun. Berarti kira-kira 13 tahun yang lalu atau apa, dia masih atau belum ada 1 tahun mungkin. Si Titan ulang tahun, jadi kalian semua datang dan kami rayakan ulang tahun si Titan di sana. Terus saya sudah lihat si Jericho, dia agak bosan. Terus saya ambil dia, saya taruh di sini. Terus dia tuh mau, saya pikir dia mungkin takut, tapi enggak, dia mau. Terus kalau di Jerman, kalau ada anak kecil, kita selalu buat begini, Hopper Reiter, wenn der Weltenschreiter fällt, ya. Dan begitu terus kan, tapi yang terakhirnya itu saya buka begini, dia jatuh. Memang kita lihat. Dikagetin. Oh, dikagetin. Terus dia begini lagi. Dia bilang Dia minta lagi. Lagi. Saya sudah takut. Kaget. Dia mau nangis. Makin Saya lagi. bilang, apa Raika? Dia diam aja. Terus tuk, begini Lagi. lagi. Luar biasa ya. Sampai 20 kali. 20 kali. Laginya selalu. Keringetan opung ya. Tapi kalian mungkin bilang, ayo pulang. Luar biasa ya. Sesudah itu, saya nggak ingat, saya jumpa dia. Iya, iya. Jadi ya, saya harap, tadi sudah dibilang dia paling dewasa dari anak-anaknya, itu saya nggak tahu apa paling dewasa, tapi ya pasti dia menjadi nanti dewasa yang baik. Amin. Dan berguna Amin. untuk semua, untuk manusia, untuk Tuhan. Ya, itu aja kalau mau. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya untuk belajar malam hari ini, karena di Kul ini kita ada tempat untuk belajar ya. Amin. Sebenarnya saya tidak mau dan bukan saya, tapi karena seleksi alam akhirnya saya seleksi Ada terpilih. kata Buddha kemarin, ini aja baca bawa firman, enggak, tapi diseleksi setiap jam diseleksi akhirnya saya muncul. Tadi pagi pun masih belum saya, tapi karena pagi-pagi Mas Rofi dipanggil karena kerjaan yang kemarin ditelepon, masih bilang, oh pikir hari ini pasti dia repot. Ya udahlah, akhirnya saya muncul juga. Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Semuanya berbahagia. Amin. Karena bahagia itu mudah bukan? Amin. Nah, jadi kalau sudah dijawab mudah, nggak usah dibahas lagi. Ya, tema gereja tahun ini adalah tahun amanat agung. Great confess. Ya. The year of
Great Commission. Commission. Ini semakin menggrogikan bahasa Inggris. Bahasa Jerman. Ya, karena tadi sangat juga dibilang mendadak, jadi hujan pula jadi nggak sempat ngeprint. Jadi kok kecil di sini. Hujanan ya? Tulisannya hujanan. Aku tidak cukup sampai di situ karena mengikut Yesus ya, ada orang percaya itu ada dua ya. Sekarang itu kan kelasnya ada yang pertama adalah pengikut Kristus, yang kedua adalah murid Kristus. Pengikut Yesus itu kita hanya mengikut Tuhan. Pengikut Tuhan itu bedanya adalah mereka itu dilayani. Kalau kita masih dalam tahapan pengikut Kristus, berarti kita itu selalu dilayani. Nah, makanya Tuhan panggil ke-12 murid-muridnya sebagai murid Yesus. Tugasnya apa? Kalau Petrus dan kawan-kawan itu kalau Tuhan Yesus khotbah ke bukit mana, mereka repot. Mereka tidak hanya mengikuti acara itu, tetapi mereka melayani, ambil bagian dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan saat itu. Kita mengatur jemaat, contohnya sebelum dikasih makan kan mengumpulkan mereka berkelompok, jadi mereka yang mengatur, mereka yang melayani. Jadi di sini kita levelnya itu secara usia kita dan usia rohani kita adalah murid Kristus. Jadi dengan demikian kita siap untuk melakukan amanat agung, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang kabar baik itu dimanapun, di tempat kita masing-masing dipanggil Tuhan ya. Kita bisa memberitakan Injil itu dengan cara berkata-kata, mengajar, menceritakan, ataupun dengan cara memperlihatkan buah hidup kita kepada orang lain. Amin. Amin. Saya akan belajar yang pertama. Pilihan menjadi murid adalah kasih karunia. Jadi kenapa seperti itu? Supaya kita itu orang-orang, misalnya kita ini tidak orang hebat, diberi Tuhan itu luar biasa. Tetapi juga orang yang tidak hebat menurut dunia itu Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pilih. Oleh karena itu supaya setiap manusia yang diberi Tuhan itu tidak memegahkan dirinya. Yang Tuhan jaga supaya kita tidak memegahkan diri. Jadi kita sadar bahwa saat ini kita dipilih dan mendapatkan kasih karunia sebagai murid Kristus itu adalah anugerah. Amin. Akan banyak. Kalau biasanya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibahas. Tetapi kalau kita belum ya. Kalau kita di dalam Kristus itu rumus-rumus yang lain kita bisa dikasih tahu, benar. Kita bisa mengerti. Jadi apa yang terjadi dalam diri saya misalnya orang lain, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi karena kita murid Yesus, maka Tuhan akan ngasih tahu seperti tadi Dr. Mania. Kenapa saya secepat ini melahirkan kembali? Ternyata Tuhan tahu itu. Tuhan tahu rahasianya bahwa untuk berkat buat opung boru ya. Karena ternyata Tuhan tahu waktunya opung. Jadi demikian pula hidup kita ketika kita sebagai murid Kristus, kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu apa-apa saja bakalan keluar ujian soalnya ya. Kita dikasih kisi-kisi, dikasih pelajaran sulit. Ketika ujian tiba, kita bisa mengerjakannya. Amin. Amin. Semuanya murid Yesus. Amin. Hubungan dekat melekat dengan Yesus. Amin. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kita mengerti lah tujuannya Tuhan mengajar kita, maunya Tuhan itu apa. Sebagai murid Kristus kita harus punya komitmen. Jangan sampai kalau anak sekolah itu kalau berhenti di tengah jalan, artinya kalau kelas 5 motel, maka dia tidak akan dapat ijazah ya. Tidak akan jadi lulus SD. Tetapi ketika kita tetap memiliki komitmen yang terus menerus sampai pada akhirnya nanti ada tes ujian akhir, maka kita akan memiliki hasil, yaitu ijazah tadi kalau anak sekolah. Tuhan katakan tadi kalau kita tetap komitmen menjalankan apa yang Tuhan mau, kita akan menghasilkan buah itu kalau kemarin kita kasih harus berbuah. Jadi buah yang kita hasilkan itu bisa yang kalau ini versi saya ya, kita menghasilkan buah yang pertama itu buah karakter. Itu karakter kita harus diubahkan, harus berbuah.
harus menjadi buah yang kita hasilkan. Karena dengan karakter kita, orang bisa melihat, oh itu orang baik karakternya, orang itu baik. Nah disitulah Tuhan dimuliakan, Tuhan dilihat dari kehidupan kita ini ya. Terus yang kedua buah, karena Tuhan itu adalah kasih. Seperti saya dulu merasa Tuhan itu adalah kasih, maka kita itu yang memiliki kasih daripada Tuhan itu harus menghasilkan buah kasih kepada orang, membagikan itu kasih ya. Membagikan dengan karakter kita memberkati orang, dengan apa yang kita beri, berkat yang kita berikan kepada orang itu memberkati orang. Berkat itu macam-macam bentuknya ya. Kasih itu bisa diwujudkan dengan pemberian ya, pemberian berkat, pemberian hadiah, pemberian apapun, bahkan juga pemberian waktu itu juga sama-sama bernilai. Pemberian dukungan doa itu juga sama-sama bernilai. Jadi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, sebagai murid Kristus kita harus melakukan amanat agung. Karena sebagai murid Kristus yang pertama adalah karunia. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan kita mau menjalani berkat dan karunia Tuhan itu untuk semakin melekat, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa maunya Tuhan, dan kita tetap komitmen. Tetap komitmen itu dalam segala musim ya, dalam segala keadaan kita tetap komitmen supaya kita mencapai pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jericho. Happy birthday, Jericho. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jericho. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di tempat keluarga Dr. Tunggul atau Dr. Hani. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami juga merayakan ulang tahun Abang Jericho yang ke-14. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, khusus untuk Abang Jericho. Dari pertama kali lahir Tuhan, Engkau sudah sangat mengasihi Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Allah yang sama, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sama Tuhan, akan memberkati masa depan Abang Jericho. Amin. Ke depannya Tuhan. Tuhan, apa yang tumpang tangan Tuhan untuk Abang Jericho, masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan akan menyertai Abang Jericho. Kami percaya Tuhan untuk pendidikannya Tuhan, untuk teman-teman di sekolahnya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Oke, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk Abang Jericho di umur yang bertambah 1 tahun Tuhan di tahun 2026 ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakaknya Tuhan, untuk Jessica, untuk Janeta juga Tuhan, Engkau mengasihi mereka Tuhan, menyertai Tuhan. Dan juga Engkau pakai Tuhan untuk Dr. Tunggul dan Dr. Hani Tuhan sebagai orang tuanya Tuhan. Akan berikan yang terbaik Tuhan untuk Abang Jericho. Engkau akan berikan roh takut-akan Tuhan, dan Abang Jericho boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini Tuhan, malam yang sangat indah Tuhan. Terima kasih, dan setelah lagi Tuhan kami juga akan menikmati makanan yang terhidang Tuhan. Kau berkati Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, di dalam istilah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. 1, 2, 3. Tiba waktunya potong kuenya. Mana potongnya? Potong dulu. Ada dimsum. Kalau gitu, Ada apa ini? Salad buah. Ini kentong teh. Ada Denuni. Ada Denuni. Ada es.
Ada tamunya banyak ini penuh nih. Banyak. Banyak ini kondangan-kondangan.